Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagu Dumadi. Seperti biasanya saya akan mengungkap perihal tentang makna satu suro. Nah, kebetulan malam ini tanggal 9 bulan Agustus 2021. Nah, makna suro dalam tradisi Nusantara ya sangat-sangat sakral dan sangat-sangat mistis. Tahun baru Islam katakanlah jatuh 1 Muharram 1443 Hijriah. Kebetulan pada hari Selasa besok tanggal 10 bulan 8 2021 yaitu malam satu suronya. Mengapa malam satu suro dan dimaknai secara mistis? Hal ini adalah imbas dari politik kebudayaan dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram pada kurun tahun 1628 sampai 1629. Nah, Sultan Agung ini adalah tokoh reformasi dalam suatu kerajaan di Mataram. Nah, waktu itu Sultan Agung menghadapi rakyatnya yang katakanlah dari kalangan abangan dan kalangan putihan. Nah, secara bahasa umum ya, bahasa universal, kaum abangan adalah kaum kejawen dan kaum putihan adalah Islam. Nah, waktu itu Sultan Agung menemukan suatu ide atau mengeluarkan suatu dekret dan mendeklarasikan bahwasanya dengan demikian diumumkan bahwasanya satu suro adalah bentuk wujud dari penyatuan antara tahun Saka dan tahun Hijriah. Agar apa? Terjadi suatu perdamaian dan kerukunan, kenyamanan dalam menjalankan ibadah yang diyakini masing-masing oleh rakyatnya. Bulan Suro bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, dianggap sebagai bulan keramat atau bulan sakral. Kekeramatan bulan Suro menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan seperti pernikahan, ya, atau hajatan, atau pindah rumah, atau benahin rumah, menggali sumur, atau membuat suatu ya katakanlah bentuk-bentuk katakanlah yang hura-hura diadakan atau katakanlah dilarang secara pribadi masing-masing. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah. Bagi yang percaya monggo, yang enggak percaya silakan. Nah, mereka memiliki anggapan ya, bulan Suro atau Muharram merupakan bulan yang paling agung dan mulia. Karena terlalu mulianya bulan Suro, maka dalam sistem kepercayaan masyarakat dipercayai hamba atau manusia tidak kuat atau memandang terlalu lemah untuk menyelenggarakan kegiatan. Nah, mengapa malam satu suro diadakan secara mistis? Nah, di sini saya rangkum bahwasanya hal ini adalah imbas dari politik kebudayaan Sultan Agung. Nah, itu. Nah, Sultan Agung adalah tokoh dari reformasi Islam Jawa. Apa saja biasanya tradisi yang dilakukan orang-orang katakanlah yang kita yakini di Jawa atau di Nusantara, yaitu dengan melakukan melean atau lek-lekan ya malam ini tanggal 9 untuk besok tanggal 10 bulan 1 Muharram atau satu suro. Suatu misal selamatan suro atau membuat bubur suro. Biasanya selamatan dilakukan dengan membawa bubur rampe, nasi ambeng dengan lauk pauk kawulo atau makanan rakyat, kan gitu. Yang pada umumnya yaitu sayur mayur, tahu, tempe dan sejenisnya sebagai simbol kepercayaan, kesederhanaan, bersahaja,
apa adanya, menjalani kehidupan atau nerimo ing pandum, menerima ketentuan dari Gusti Allah kang Maha Suci. Nah gitu. Nah semua itu dilakukan agar terhindar dari petaka atau bahaya atau hal-hal yang sifatnya nanti membawa suatu dampak negatif bagi keluarganya atau pekerjaannya, atau katakanlah dalam rumah tangga atau dalam sistem kepemerintahan, suatu misal di kampung, lurah, kecamatan, kabupaten sampai negara. Dan ini diperhatikan oleh tokoh-tokoh spiritual kita yang tidak mau katakanlah melihat suatu kesengsaraan, apalagi saat ini kita mengalami suatu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, yaitu apa? COVID-19 atau secara bahasa Jawanya Pak Gebluk, kalau bahasa Arabnya yaitu taun. Itu dulur-dulur, bahwasanya ada juga yang katakanlah manusia-manusia yang sekarang ini mungkin tergerus dengan adanya era modern, globalisasi, ya, sehingga sedikit melupakan tentang arti daripada spiritual. Nah begitu. Ada juga sajian bubur abang dan bubur putih yang disebut bubur, yaitu bubur Hasan dan bubur Husain, yang dibuat untuk menghormati serta memuliakan dua cucu kesayangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Gitu. Bagi pecinta rupanya hal-hal semacam demikian ya tidak lepas dari perhatian khusus, bahwasanya kita ikut bersedih dengan adanya kejadian-kejadian semacam demikian. Dulur-dulur, bagi pecinta budaya Jawa, khususnya orang-orang Jawa yang katakanlah secara spiritual ya, kegiatan suro diisi dengan ritual, yaitu melakukan suatu laku atau suatu tatanan Anda untuk mencapai suatu kemuliaan atau ketenangan dalam batin, yaitu tradisi suro. Suatu misal cuci pusaka atau cuci keris. Nah, supaya apa? Katakanlah yang ada di kandungan keris itu atau unsur-unsur logam tidak mudah berkarat tergerus oleh waktu, kan demikian. Nah tujuannya untuk diwarangi agar awet, kan demikian. Nah yang lain adalah ruatan atau melepaskan, atau katakanlah untuk menempatkan segala sesuatunya yang tidak semestinya ditempatkan pada tempat yang semestinya, agar kita terlepas dari kotoran-kotoran spiritual. Nah terus cuci rumah atau bersih-bersih rumah. Kalau di Jawa Tengah biasanya ada rumah yang terbuat dari kayu, itu dicuci dengan campuran ramuan-ramuan yang sudah diritualkan. Terus melakukan puasa asah ilmu yang katakanlah dari tahun-tahun kemarin, yang katakanlah dia dapatkan diasah kembali, jangan sampai ketul atau tidak tajam. Kalau pusaka ilmu itu tidak tajam berarti tidak ampuh. Itu ziarah ke para guru, yang mana pada waktu itu mungkin masa mudanya dia melakukan suatu perjalanan atau mengguru pada seorang pendekar atau kepada seorang yang katakanlah linue dalam ilmu kejadukan. Dia melakukan perjalanan-perjalanan ziarah ke tempat para gurunya. Terus ada yang istilahnya non sewu, sampai ada yang mengadu kesaktian. Umpama ngono nduk aku kepingin karo lere dari piye, dengan katakanlah menantang salah satu perguruan
untuk saling menguji ilmu kesaktian atau mencoba, kan gitu ya. Terus pendadaran ilmu bagi siswa-siswa suatu perguruan dalam bulan Suro biasanya diberikan suatu ilmu atau digembleng. Nah, di situ ada suatu pemantapan yang diberikan oleh seorang guru kepada siswanya yang istilahnya ngangsu kaweruh di situ. Terus ada laku dengan jalan kaki menuju ke tempat-tempat keramat atau tempat-tempat istilahnya di situ makam-makam para wali atau para wicaksana budi, atau katakanlah di situ dia akan menempa diri dan memberikan suatu katakanlah doa kepada para leluhur yang sudah memberikan suatu petunjuk pelajaran begitu. Nah, terus puasa ekstrim. Nah, puasa ekstrim ini bulan Suro biasa dilakukan oleh para pelaku spiritual atau para jawara atau para pendekar yang bahwasanya dengan demikian akan meningkatkan keilmuannya atau katakanlah keampuhan ilmunya dengan cara istilahnya suatu misal ngebleng di dalam kamar, atau katakanlah puasa hukum atau puasa ngalong ya. Ada yang puasa tidur di atas pohon ya, ada yang tidur di katakanlah mulut sumur ya. Di situ diberi katakanlah kata orang Jawa dikai ondo, diberi tangga, nah tidur di atasnya. Terus sisi lain banyak di bulan Suro itu terjadi suatu hal-hal yang katakanlah ganjil. Suatu misal seseorang itu mengharapkan sesuatu yang lebih. Nah, tiba-tiba malam itu dia didatangi seorang tokoh zaman dulu dengan memberikan suatu pusaka di mana dia melakukan samadhi atau puja brata. Nah, dari sisi lain bulan Suro itu dimaknai dengan sesuatu hal yang sangat-sangat sakral dan sangat-sangat mistis. Suatu misal, orang mengatakan bulan Suro bulan yang penuh tantangan. Betul. Bagaimana kita meluangkan diri, nepi ya. Bagaimana kita istilahnya menyiksa diri secara bahasa umum, tidak makan, tidak minum ya, yaitu laku ekstrim tadi. Nah, di situ nanti kita menemukan suatu legitimasi tersendiri dari apa yang kita kerjakan. Nah, di sini kita akan mendapatkan sesuatu nilai tersendiri dalam olah ilmu. Angel yen durung ketemu. Nah, itu ngelmu. Nah, bulan Suro bagi orang Jawa secara bahasa lain yaitu kalau diterjemahkan bebas mungkin bulan Muharram ya, satu ya gitu. Nah, tapi bagi orang Jawa Suro adalah terjemahan bebasnya secara ini adalah berani menghadapi suatu tantangan atau keribetan yang ada di dalam diri. Suatu misal dengan adanya bulan Suro ini, saya siap dengan apapun yang waktu itu saya gagal mencapai atau melampauinya. Nah, di sini biasanya orang-orang Jawa melakukan suatu istilahnya sesaji Suro. Nah, tapi di sini tidak saya bahas. Biasanya melakukan selamatan dengan doa-doa yang pada umumnya yaitu doa keselamatan dan doa tolak bala. Tapi biasanya kalau orang Jawa dulu satu Suro biasanya yang Jawa ya, Jawa Deles, Jawa Tulen biasanya akan membaca atau suatu doa Kala Cokro atau Kala Cakra. Tapi di era Sultan Agung ada Kala Cokro atau Kala Cakra yang bernuansa Islami. Ya, akan saya bacakan yaitu ada 5, kurang lebih demikian. Kaf, ha, ya, ain, sod.
shot kaf ha ya ain, ya, ain shot kaf ha ya, ya ain shot kaf ha ya ain shot kaf. Itu Kala Cokro atau Kala Cakra versi Islami. Nah, itu di saat bulan Suro ya, dibaca tiap malam antara jam 12 sampai jam 3 pagi. Itu dibaca seikhlasnya, semampunya ya, antara jam 12 sampai batas jam 3 pagi. Nah, itu dengan demikian akan menimbulkan gelombang atau resonansi atau generator dinamo untuk membangkitkan gelombang energi spiritual supranatural dalam berhubungan dengan dunia yang lain. Baik, dulur-dulur, moga-moga bulan Suro ini kita terhindar dari segala mara bahaya atau pagebluk atau sakit yang bahwasanya nanti mengurangi kinerja kita dalam beraktivitas sebagai orang tua untuk mencukupi kebutuhan kehidupan anak, istri, atau cucu-cucu kita. Baik, dulur-dulur, saudara YouTube, dengan demikian kita akan menjadi manusia yang berguna, sedikit ilmu tapi bermanfaat. Manusia yang berguna adalah manusia yang bisa memanfaatkan, mengamalkan ilmunya dengan baik. Monggo nanti yang ikut ruatan tanggal 18 ya, Agustus 2021 di Semambung Juanda, Jalan Mandala nomor 403. Monggo jangan sampai kelewatan, nyesel sampai nanti. Demikian uraian saya ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagu dumadi, mugi kita tansah pinaringan sehat iman menika paugeran agama Islam, mugi tansah pinaringan rezeki inggih menika arupi ambekan ingkang tasih mlebet medal dhateng raga kita. Amin amin. Rahayu rahayu rahayu.